Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Kautsar beserta jajarannya, yang kami hormati Imam Besar Masjid Al-Kautsar, yang kami hormati orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita malam hari ini yaitu Kitabul Fadaili, kitab yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Keutamaan yang pertama dibahas tentang babu fadli qiraatil Qur'ani, bab tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Sebelum kita masuk pada hadis-hadisnya ayah bunda, yakinlah ketika ada interaksi dengan Al-Qur'an, apa saja yang berhubungan dengan Al-Qur'an maka pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak buktinya ketika berinteraksi berhubungan dengan Al-Qur'an maka pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti yang pertama? Makhluknya Allah itu ada yang gaib. Di antara yang gaib adalah malaikat. Dari sekian malaikat yang banyak jumlahnya ayah bunda, yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10. Dari 10 malaikat ini kira-kira mana yang paling mulia ayah bunda? Malaikat Jibril. Sampai-sampai malaikat Jibril itu mendapat gelar. Apa gelarnya? Sayyidul Malaikah, Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Itu diantara gelar malaikat Jibril. Ngapa malaikat Jibril ini lebih mulia dibandingkan dengan malaikat yang lain? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ayah bunda. Cuman mohon maaf, ada orang sekarang yang bertanya apa tugasnya malaikat Jibril. Kadang banyak juga yang nggak tahu ayah bunda. Ada seorang santri tanya sama ustazah, "Ustazah mau tanya." "Ya nak, tanya apa?" "Gini ustazah, tugas malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu." "Iya betul." "Ketika wahyu sudah tidak turun lagi, apa tugas malaikat Jibril?" Bingung ustazahnya. Kira-kira ayah bunda, kalau wahyu sudah tidak turun lagi, apa tugas malaikat Jibril? Jangan-jangan pensiun ayah bunda ya? Pensiun ini bang. Ini mohon maaf, ustazah ini hampir dia jawab pensiun ayah bunda. Tak ngerti dia, apalah tugas malaikat Jibril? Wahyu sudah tak turun lagi. Jangan-jangan pensiun, kayak ada film preman pensiun dulu. Allahu Akbar. Ini mohon maaf, tak ada malaikat yang pensiun ayah bunda. Apa tugas pokok malaikat? Disebutkan dalam surah Al-Imran, surah Al-Baqarah. Wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisulak. Tugas malaikat itu adalah selalu bertasbih, selalu bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas pokok para malaikat itu bertasbih, bertahmid kepada Allah. Sementara tugas yang lain itu adalah tugas tambahan. Makanya tidak ada istilah yang namanya malaikat pensiun ayah bunda. Tapi yang jelas ngapa malaikat Jibril lebih mulia? Karena Allah turunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril. Di alam jagat raya ini ayah bunda, manusia yang paling mulia ada 25, yaitu Nabi dan Rasul. Dari Nabi dan Rasul yang mulia 5 disebut dengan Ulul Azmi. Siapa mereka? Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, baru Nabi Muhammad. Dari 5 ini yang paling mulia 2. Siapa mereka?
Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Makanya ketika sholat dibaca ya bunda, namanya sholawat Ibrahimiyah. Dari dua nabi ini Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad. Ngapa Nabi Muhammad lebih mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ya bunda. Kemudian bulan Hijriah, mulai dari Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal dulu bu. Ingat ayah bunda ya, Syawal, Zulqa'dah, baru Zulhijjah. Alhamdulillah hafal ya bunda ya. Ini banyak juga yang tak hafal bulan-bulan Islam ya bunda. Dari 12 bulan Islam ini, mana yang paling mulia? Bulan Ramadan. Kira-kira yang bikin mulia bulan Ramadan karena apanya ya bunda? Karena puasanya atau turunnya Al-Quran? Turunnya Al-Quran ya bunda. Makanya ketika turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan pun menjadi mulia. Saking istimewanya Al-Quran ayah bunda, kita disuruh sebulan puasa. Apa di antara tujuannya? Supaya kita tak sibuk makan, kemudian waktunya dihabiskan untuk baca Al-Quran. Tapi zaman sekarang enggak. Sudahlah tak makan, tak minum, waktunya tak juga habis untuk baca Quran, tapi waktunya habis digunakan untuk tawa ya bunda ya. Ini mohon maaf, padahal hikmahnya tak makan, tak minum supaya waktunya habis digunakan untuk baca Quran. Tapi kalau ulama dahulu ayah bunda itu luar biasa. Imam Syafi'i ketika di bulan suci Ramadan beliau mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali ayah bunda. Berapa kali? 60 kali. Berarti 30 kali di siang hari, 30 kali di malam hari. Kalau kita kira-kira di bulan suci Ramadan berapa kali kita khatamkan Quran? Ya Allah ya Rabbi. Ini mohon maaf, tapi bisa khatam sekali aja ya bunda di bulan suci Ramadan sudah alhamdulillah. Yang paling miris di bulan suci Ramadan, di bulan turunnya Al-Quran, tak juga baca Quran, itu paling miris ya bunda. Termasuk orang yang rugi ya bunda. Ulang tahunnya Al-Quran bulan suci Ramadan ya bunda, karena bulan turunnya Al-Quran tak juga baca Quran. Allah alam bisawab. Yang paling ditakutkan ya bunda, ada pesan yang luar biasa dari Al-Mukarram Ustadz Yusuf Mansur. Apa kata beliau? Ketika ada orang satu hari tak baca Quran, seminggu tak baca Quran, sebulan bahkan setahun tak baca Quran, apa yang paling ditakutkan? Yang paling ditakutkan adalah memang Al-Quran tersebut tak mau dibaca olehnya ayah bunda. Apa sebabnya? Banyak maksiatnya, banyak dosanya. Sementara kita paham Al-Quran adalah kitab suci ayah bunda. Makanya kalau membaca Quran harus suci. Makanya pesannya Al-Mukarram Yusuf Mansur, ketika berat baca Al-Quran apa solusinya? Banyak istighfar, banyak minta ampun. Supaya apa? Al-Quran tersebut mau dibaca oleh kita. Ketika kita baca Quran semangat ayah bunda. Ketika kita baca Quran tak ada rasa mengantuk ayah bunda. Tapi kalau lagi berat baca Quran, banyak maksiatnya, banyak dosanya, akhirnya pun berat untuk baca Al-Quran. Dah kembali tadi ya bunda. Bulan suci Ramadan mulia karena Allah turunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan bunda. Kemudian tempat turunnya Al-Quran itu ada di kota Madinah dan juga di kota Mekah. Kalau turun di Madinah disebut ayat Madaniyah. Kalau turun di kota Mekah disebut ayat Makiyah. Padahal ayah bunda yang bikin luar biasa, kota Mekah dan kota Madinah itu disebut dengan kota suci. Ngapa disebut kota suci? Karena dua kota ini tempat turunnya Al-Quran. Tempat yang indah ayah bunda di dunia ini banyak. Ya enggak ayah bunda? Tahu saja jauh di Indonesia banyak enggak tempat yang indah? Oh banyak ayah bunda.
Di Kampar tuh luar biasa banyak juga ya Bunda. Kurang indah pergi ke Sumbar, banyak indah ya Bunda. Tapi tak ada satupun yang disebut kota suci. Ya enggak ya Bunda? Yang disebut kota suci cuman kota Mekah dan Madinah. Ngapa disebut kota suci? Karena atau tempat turunnya Al-Quran. Saya yakin ya Bunda, seandainya satu ayat Al-Quran ada turun di Indonesia, oh itu jadi tempat keramat ya Bunda. Insya Allah tiap hari dikunjungi ya Bunda. Tapi tak ada ya Bunda. Makanya sana disebut dengan kota suci. Kemudian hari-hari ya Bunda, dari 7 hari ini yang paling mulia ada hari Jumat. Ngapa hari Jumat itu mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran pada malam. Subhanallah, ini luar biasanya Bunda. Ketika berhubungan, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, maka pasti akan dimuliakan. Orang yang hafal Quran ya Bunda, kira-kira mulia enggak? Oh, mulia ayah Bunda. Ngapa dia mulia? Karena dia hafal Quran. Apa buktinya? Orang yang hafal Quran ketika sholat itu tempatnya di belakang atau di depan? Di depan ayah Bunda. Kira-kira bisa menjadi imam di depan nih, mulia enggak ya Bunda? Oh, mulia. Tak sembarangan orang bisa jadi imam. Jangan sepelekan imam ya Bunda. Ada tempat saya ngajar ya Bunda, mohon maaf, ada jamaah dia sepelekan imamnya. Ngapalah imam nih cuman sholat jadi imam dibayar, nampak kali tak ikhlas. Dia anggap imam nih remeh ya Bunda. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu ketika imamnya tak ada, dia maju jadi imam. Apa yang terjadi? Sholat asar 4 rakaat, dia bikin 5 rakaat ayah Bunda. Allahu Akbar. Ini gara-gara apa? Meremehkan imam. Tak sembarangan Bunda. Kadang fokus ngapalkan ayat, artinya lupa. Fokus ngapalkan arti ayatnya lupa. Belum nanti kalau grogi karena jamaahnya banyak, subhanallah. Tapi orang yang hafal Quran, maka akan Allah muliakan Bunda. Tak dimuliakan di dunia, yakinlah besok di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaan yang Allah berikan kepada penghafal Quran? Maka dia bisa menyerahkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Ketika dia mati, ketika dia meninggal, maka jasadnya utuh, tak akan dimakan oleh cacing tanah ya Bunda. Makanya bersyukurlah ketika punya keluarga yang bisa hafiz Quran, ketika punya keluarga ada yang hafal Al-Quran ya Bunda. Saya tinggal di Jalan Pinang di Sudirman. Ada tetangga saya ketua DPR Kampar, Pak Faisal. Itu luar biasa ya Bunda. Orangnya sederhana, bergaul sama siapa saja. Suatu ketika saya datang ke rumah beliau ngantar buku, karena beliau pesan buku, saya belikan. Punya anak 3 orang. Kemudian yang satu udah kuliah, yang kedua lagi tamat SMA. Ditanya, kamu kuliah enggak? Enggak, saya pengen hafiz Quran aja. Di mana? Di pondoknya Dr. Mustafa Umar. Ketika pingin mau hafiz Quran, pingin fokus menghafal Quran, itu netes air mata ya Bunda. Subhanallah. Begitulah senangnya ketika orang tua punya anak yang cita-citanya menjadi penghafal Quran. Tapi mohon maaf, anak sekarang banyak yang cita-citanya jadi hafiz, banyak cita-citanya pengen hafal Quran, tapi lebih banyak juga yang tidak pengen hafal Quran. Bahkan sebagian anak, apa cita-citamu? Ditanya oleh Pak Jokowi, pengen jadi YouTuber Pak. Allahu Akbar. Ngapa pengen jadi YouTuber? Ini nanti masuk YouTube nih ada. Kalau ada Ustaz ya. Ya Allah, untuk dakwah nggak apa-apa ya Bunda. Tapi kadang-kadang kalau konten yang tak jelas tuh wallahu alam bisawab. Orang tua kami, Bapak Ibu insyaallah dimuliakan oleh Allah Taala. Itulah di antara bukti-bukti ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an maka akan Allah muliakan. Sekarang apa hadisnya? Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim melalui sahabat An Abi Umamah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti, besok akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi pertolongan kepada siapa? Li ashabihi,
kepada orang-orang yang membacanya ayah bunda. Subhanallah. Orang yang rajin baca Quran di dunia, maka besok di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran ayah bunda. Sementara ini seorang protokol pembawa acara, Buya, Kiai, Ustadz sering ngajak jamaahnya, ayo Bapak Ibu kita banyak baca sholawat. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan syafaat Nabi. Tapi ingat ayah bunda, yang bisa memberikan syafaat tidak hanya Nabi Muhammad, ternyata Al-Quran juga bisa memberikan syafaat ayah bunda. Syaratnya apa? Kita rajin baca Al-Quran. Ketika paham bahwasanya Al-Quran bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya, maka banyak orang yang semangat untuk membaca Al-Quran ya bunda. Buya Hamka itu ketika dipenjara oleh Presiden Soekarno kurang lebih 2 tahun 2 bulan. Apa yang beliau lakukan dalam penjara ayah bunda? Ternyata mengkhatamkan Quran sebanyak 150 kali. Allahu Akbar. Bayangkan ya bunda, di penjara 2 tahun 2 bulan mengkhatamkan Quran sebanyak 150 kali. Ngapa bisa demikian? Karena beliau paham ya bunda, ketika rajin baca Quran besok di akhirat mendapatkan syafaat. Ketika orang baca Quran, dia mampu seolah-olah sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kira-kira mampu tak ya bunda baca Quran sebanyak itu? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ya bunda, mohon maaf betul, seminim-minimnya di luar Ramadan khatam sekali, di bulan suci Ramadan khatam sekali ya bunda. Itu udah paling minim ya bunda. Gimana cara membacanya Ustadz? Setiap habis sholat 1 ain, insya Allah 1 tahun khatam ya bunda. Tapi kalau habis sholat 1 lembar, 1 juz itu 10 lembar. Berarti kalau habis sholat 1 lembar, sehari semalam 5 lembar, setengah juz. Berarti butuh waktu 2 bulan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Yakinlah ya bunda, kalau sudah merasakan nikmatnya baca Quran, insya Allah lapar tuh hilang ya bunda. Kami dulu sekolah di Banyuwangi, Jawa Timur. Tuh banyak teman-teman yang puasa ndalail ya bunda. Tiap hari puasa. Liburnya setahun cuma 5 kali. Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Raya Tasyrik. Kegiatan tetap, belajar tetap seperti biasa. Main bola ya main bola ya bunda. Ketika dalam keadaan lapar, apa yang dilakukan? Ngambil air wudhu, kemudian baca Quran. Subhanallah, laparnya hilang ayah bunda. Kalau kita lapar baca Quran, apa yang terjadi? Tambah lapar atau laparnya hilang ayah bunda? Ya Allah ya Rabbi, berarti belum mendapatkan nikmatnya baca Al-Quran ayah bunda. Sahabat Tamim Ad-Dari itu kalau membaca Quran, mengkhatamkan Quran itu dalam sholatnya ya bunda. Karena yukhtimul Qur'ana fi rakaah. Sahabat Tamim Ad-Dari itu mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Sahabat Utsman disebutkan dalam kitab Hayatus Sahabah, ternyata juga sama ya bunda, mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat tahajud. Subhanallah, ini luar biasanya. Ngapa bisa demikian? Hati mereka lembut ayah bunda, tak banyak maksiat, tak banyak dosanya. Ketika membaca Quran, itulah nikmat yang sangat luar biasa. Hatinya begitu tenang, akhirnya sanggup berlama-lama membaca Quran karena dia mampu berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita orang awam tak bisa sebanyak itu, minimal di luar Ramadan sekali, dalam Ramadan sekali. Tapi kalau bisa ya bunda, biasakan minimal sehari setengah juz ayah bunda. Mampu setengah juz sudah mantap. Nanti kalau udah enak nambah sendiri. Insya Allah lama-lama cinta Al-Quran, banyak baca Al-Quran, besok di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, hadis ini populer ayah bunda. Dari hadis riwayat Imam Bukhari melalui sahabat namanya Utsman bin Affan, salah satu menantu Nabi dan sahabat Nabi yang 2 putri Rasulullah itu dinikahi oleh sahabat Utsman.
Makanya sahabat Utsman punya gelarnya Dzunurain. Apa artinya? Orang yang mempunyai dua cahaya. Tapi yang menarik dari sahabat Utsman ayah bunda, ternyata beliau seumur hidup menikah sebanyak 8 kali ayah bunda. Subhanallah. Tapi ketika nikahi anak Nabi tak wani poligami. Ketika putri Rasulullah sudah meninggal baru poligami ayah bunda. Itu sahabat yang dijamin masuk surga. Makanya bapak yang pingin juga niru cepat masuk surga, dijamin sahabat masuk surga. Kalau berani lakukan apa? Kalau berani pak ya. Kalau tak berani wallahu alam bisawab. Ustaz berani, tak berani juga ya bunda. Jadi Ustaz takut sama istri, tak juga takut ya bunda. Cuman masalahnya istri saya lebih berani daripada saya. Itu masalahnya ya bunda. Tapi kadang-kadang saya sering bercanda juga ya bunda. Bi kalau mau nikah lagi lah. Tapi syaratnya satu, apa? Cari yang sudah top. Tahu top ya bunda ya? Tua-tua, lampong-lampong. Kan ada juga jamaah yang umur 50 tahun belum nikah, kan ada ya bunda ya? Ada istri saya bawa ke rumah jamaah, kebetulan anaknya 50 tahun belum nikah. Sampai rumah bilang sama saya, Bi kalau mau nikah lagi, nikahlah anaknya nenek tuh, kasihan udah 50 tahun belum nikah. Allah. Ya Allah Rabbi. Ini sahabat Utsman ya bunda. Yang lebih dasarnya lagi, ketika beliau umur 80 tahun nikah dengan Naila umurnya 20 tahun. Berapa selisihnya ayah bunda? 60 tahun ayah bunda. Makanya kalau lihat berita ada kakek-kakek nikah dapat gadis, itu biasa ayah bunda. Karena seleranya bapak-bapak mulai dari remaja sampai tua itu sama ya bunda, tak berubah. Pasti cari yang bapak biasanya semangat ya. Beda dengan ibu-ibu. Ibu tuh beda seleranya pak. Dia umur 20 tahun ke bawah cari yang ganteng, 30 tahunan cari yang dompetnya tebel, 40 tahun cari yang setia, ya enggak bu? PT-nya banyak, duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya banyak. Kalau tak setia mau ibu? Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Jadi 80 tahun nikah dengan umur 20 tahun. Makanya lihat berita ada kakek nikah gadis, itu biasa ya bunda. Yang tak biasa itu ada anak bujang nikahin nenek-nenek. Nah itu tak biasa ya bunda. Kan ada ya bunda ya. Itu yang tak biasa itu ya Allah ya Rabbi. Wallahu a'lam bishawab. Nah kita lanjut. Apa hadisnya dari sahabat Utsman ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Hadis ini populer ya bunda. Insyaallah semuanya kita hafal. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga orang yang mengajarkannya ya bunda. Subhanallah. Orang yang paling baik kata Nabi, orang yang belajar Al-Qur'an dan juga orang yang mengajarkannya. Kira-kira ayah bunda, kalau kita belajar Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an kemudian dikatakan Nabi orang yang paling baik, gimana rasanya ayah bunda? Oh senang ayah bunda, bahagia. Apa sebabnya? Yang mengatakan Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, manusia yang dijamin masuk surga. Apa di antara perkataan beliau? Orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Betul-betul ayah bunda, yang berinteraksi dengan Al-Qur'an maka akan Allah muliakan. Orang yang mengajarkan Quran, orang yang belajar Al-Qur'an, maka dia menjadi orang yang mulia, dia menjadi orang yang paling baik, yang mengatakan pun orang yang paling baik. Subhanallah. Maka posisinya dua ya bunda. Kalau bacaan kita bagus, makhorijul hurufnya kita paham, panjang pendeknya apalagi, tajwidnya hafal, sampai bacaan gharib ayah bunda. Bacaan gharib itu bacaan yang tak sesuai dengan tulisannya. Contoh bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu, a'a jamiyun dibaca a'a jamiyun, ada ismam, ada imalah dan lain sebagainya bunda. Kita paham ya bunda. Kemudian kita ajarkan kepada orang lain, maka kita termasuk orang yang paling baik. Kalau kita belum paham tentang makhrijul huruf, tajwidnya, fasohanya, apalagi gharibul Quran, kemudian kita mau belajar,
maka kita juga termasuk orang yang paling baik ayah bunda. Ini luar biasa. Yang mengatakan tak tanggung-tanggung yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sayangnya ayah bunda, pengajian di Pekanbaru, kalau kajiannya tafsir, sebelum bahas ayat, sebelum bahas suratnya, dibacakan ustadznya, kemudian jamaahnya suruh nirukan. Setelah nirukan, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang suruh nyoba. Apa yang terjadi? Hari ini dia coba, besoknya tak datang lagi ayah bunda. Apa sebabnya? Takut disuruh. Makanya jarang ayah bunda ketika kajian kayak gini, bahas tafsir, bacakan ayatnya, suruh nyoba, itu paling jarang ayah bunda. Karena resikonya kayak gitu ayah bunda. Besoknya tak datang lagi. Padahal ketika belajar, mereka termasuk orang yang paling baik, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya sendiri ayah bunda, saya tinggal di Pekanbaru sejak tahun 2009. Sampai sekarang saya ngajar ngaji tak tinggal ayah bunda. Sampai sekarang. Yang saya rasakan ada 2 perbedaan. Ngajar orang kaya, anak orang kaya, sama anak orang yang belum kaya. Itu ada bedanya ya bunda. Apa bedanya Ustadz? Walaupun tak semuanya. Kalau ngajar anak orang kaya, itu waktu ngajar ya Allah sabar ya bunda. Apa sebabnya? Kadang awak datang, dia masih belum siap-siap. Tunggu Pak Ustadz ya, siap. Terus besok lagi datang, Ustadz jangan lama-lama, kami mau tidur hotel Pak Ustadz. Besok datang lagi, Ustadz jangan lama-lama Ustadz ya, kami mau ke mall. Oh, dalam hati saya tak masalah ya bunda. Tapi kan kasihan anaknya lama bisa. Waktu ngajar tuh sabar ya bunda. Kadang awak datang nangis, dibujuk dulu supaya diam, baru ngajar ya bunda. Waktu ngajar sabar. Tapi kalau awal bulan baru alhamdulillah. Itu luar biasa ya bunda. Itu anak orang kaya bunda. Tapi kalau anak orang belum kaya itu beda ya bunda. Suruh baca, jangan ribut, tak ribut. 15 menit, setengah jam suruh hafalan ya bunda. Waktu ngaji enak ya bunda. Tapi awal bulan alhamdulillah. Wah, itu luar biasa ya bunda. Bukan alhamdulillah, sabar deh. Ya Allah ya Rabbi, saya tak ngerti ya bunda, kok bisa kayak gitu. Walaupun tak semuanya ya bunda, tapi kebanyakan ya bunda. Tapi yang bayar-bayarnya ini agak-agak seret. Sebulan 30 hari, 2 bulan baru bayar. Itu nurut kali ya bunda. Bahkan saya ada ngajar ngaji itu murid MDA saya sendiri. Dan per 1 tahun ini, sejak puasa kemarin sampai sekarang, 2 bulan lagi orang kita puasa, belum ada gajian, tetap saya ajar ya bunda. Tapi waktu ngaji enak betul, habis bacain, simak, suruh hafalan ya bunda. Tapi nunggu awal bulannya sabar, hampir setahun belum juga awal bulan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tak semuanya ya bunda ya. Tapi kebanyakan kayak itu. Tapi yang saya rasakan berkah ya bunda. Uang ngajar ngaji itu berkah. Apa bikin berkah? Tak mau cepat habis ya bunda. Nampak betul hasilnya. Kan ada orang dapat duit baru sebentar dah habis. Dapat duit baru sebentar habis. Itu berkahnya hilang. Dan yang paling penting harta itu berkah ya bunda. Karena kalau tak berkah walaupun banyak tak cukup ya bunda. Contoh, ada orang gaji 40 juta sebulan. Kira-kira banyak enggak ya bunda? Secara logika cukup enggak? Oh cukup. Tapi kalau tak berkah tak cukup ya bunda. Punya anak 3 atau 4 orang, 5 orang, semuanya kena narkoba. Cukup enggak? Tak cukup ayah bunda. Ini mohon maaf. Kalau enggak, keluarganya sering sakit-sakitan. Habis bapaknya, istrinya. Habis istrinya, anaknya. Pokok sakit, terus giliran terus ayah bunda. Kira-kira gaji besar cukup enggak? Kadang tak cukup ayah bunda. Yang paling penting itu berkah. Kalau berkah walaupun sedikit, akhirnya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, itu yang kedua. Kata Nabi, orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga orang yang mengajarkannya. Yang ketiga, hadis riwayat muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Melalui sahabat namanya An Aisyah radhiyallahu anha, termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Allazi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun, dia mahir. Mahir itu bahasa Arab. Apa bahasa kita ya bunda? Mahir, pintar ya bunda.
lancar dia baca Quran ayah bunda. Maka apa balasannya? Bihi ma'asa paratil kirami bararah, maka besok bersama dengan para malaikat yang mulia ayah bunda. Subhanallah. Orang yang lancar baca Al-Quran, maka dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Lalu kalau tak lancar bagaimana Pak Ustadz? Wallazi yaqra'ul Qur'an. Adapun orang yang membaca Al-Quran, waya tak fihi, dia bacanya tak lancar, dia bacanya kesusahan. Apa balasannya? Wa huwa alaisyakun lahu ajroni. Dia mendapatkan 2 pahala ayah bunda. Jadi orang baca Quran yang lancar dengan tak lancar, itu ternyata pahalanya lebih banyak orang yang enggak lancar ayah bunda. Apa sebabnya? Orang tak lancar ngajinya diulang-ulang. Beda dengan orang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu sekali baca 1 huruf dibalas 10 kali lipat. Inna anzalna itu berapa huruf ayah bunda? Nah, banyak ayah bunda ya. Dikali 10 itu balasannya. Tapi kalau orang tak lancar itu tidak hanya dikali 10, dikali 20 ayah bunda. Karena 1 huruf yang dia baca mendapatkan 2 kebaikan, 2 pahala. 2 pahala tersebut dikalikan 10. Jadinya 20. Orang yang ngaji tak lancar itu pahalanya lebih banyak. Apa contohnya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Inna, ini ada nun tasydid kayaknya dengung lah ini. Didengarkan Ustadz kemarin, kurang lama dengungnya nih. Inna, ini kayak tanda di atas melengkung kayak polisi tidur, tanda panjang ini. Inna angzalna, kurang lancar, ulang lagi. Inna angzalna, apa lu sebelah nih? Fi Allahu Akbar. Itu semakin banyak diulang, semakin banyak pahala ya bunda. Cuman yang jadi masalah, janganlah seumur hidup bacanya tak apa ya bunda, tak lancar. Kalau seumur hidup tak lancar, itu yang kacau ya bunda. Ini mohon maaf, orang belajar mengemudi, belajar nyetir mobil itu ditarget berapa hari ya bunda? 15 hari yang ikut nyetir mobil. Kurang lancar, nanti beli mobil sendiri lancar ya bunda. Ini mohon maaf, belajar nyetir mobil 15 hari. Belajar Quran kira-kira berapa hari ya bunda? Kalau kita ingin ngerti ya bunda, bagaimana kualitas bacaan Quran kita, datangkan Ustadz, suruh ke rumah. Ustadz, simak ngaji saya Ustadz. Nah, itu ya bunda, baru ngerti. Kalau nggak gitu tak ngerti ya bunda. Yang paling susah itu ketika orang sudah tua, itu membenarkan bacaannya lumayan susah ya bunda. Karena lidah tuh udah kaku ya bunda. Apalagi giginya sudah mulai gugur, itu lumayan susah ya bunda. Saya ada ngajar ngaji di Tanjung Datuk. Bapak-bapak udah mau pensiun sama 3 anaknya. 1 pegawai, 1 dokter, 1 mahasiswa. Yang bapaknya ini subhanallah udah 2 tahun ya bunda, seminggu 3 kali. Ini luar biasa. Saya pakai metode qiraati untuk privat ya bunda. Itu setahun 2 tahun belum khatam. Padahal cuma Iqra 1 sampai Iqra 6. Tapi betul-betul saya perhatikan ya bunda, salah satu harokat diulang, salah mengucapkan huruf diulang bunda, untuk membiasakan ya bunda. Ternyata kalau sudah tua itu tak semudah waktu kecil ya bunda. Waktu kecil masih remaja itu membenarkan mudah, tapi kalau sudah tua subhanallah. Tapi tak usah takut ya bunda. Orang yang baca tak lancar itu mendapatkan 2 pahala ya bunda, subhanallah. Tapi ketika orang betul-betul niat tulus ingin menghafalkan Quran, ternyata juga banyak ayah bunda orang-orang tua yang menghafalkan Quran akhirnya juga hafal Quran. Di pondoknya Dr. Mustafa Umar ya bunda, ada bapak-bapak umurnya 60 tahun kemudian hafalan Quran. Apa yang terjadi? Setahun 6 bulan beliau hafal Al-Quran, subhanallah. Umur 60 tahun hafalan Quran setahun 6 bulan. Kira-kira kalau Ustadz hafalan Quran butuh waktu berapa tahun, Dad? Cuman kadang-kadang ayah bunda mohon maaf, kita tak ada waktu untuk menghafalkan
Quran, sibuk kemana-mana. Ya Allah ya Rabbi, termasuk saya ya bunda. Berat ayah bunda. Sebenarnya ayah bunda, ngapalkan Quran itu tak berat. Yang berat apa? Menjaga supaya tetap hafal. Itu yang lebih berat ayah bunda. Ya bunda ya. Kalau menghafalkan tak berat. Contoh, ayah bunda yang di masjid ini, surat Al-Fatihah hafal semuanya? Hafal. Kapan ngapalkannya? Udah lupa kan ya bunda? Tanpa dihafalkan pun hafal, cuma sering dengar. Al-Kausar, Al-Ikhlas, kita hafalnya karena mendengar atau betul-betul kita hafalkan? Cuma didengar ayah bunda. Banyak yang hafal ayah bunda, tapi untuk menjaga hafalannya supaya tak hilang, itu yang berat ayah bunda. Makanya anak kecil tuh hafal Quran bagus ayah bunda, tapi untuk jaga hafalannya sampai tua, oh itu butuh perjuangan ayah bunda. Makanya kalau adik saya itu yang di Jawa, anaknya kecil tak suruh hafalan Quran ayah bunda, ya belajar biasa aja. Paling karena mamanya hafal Quran, nanti ditarget ketika tamat SMA atau mulai SMA mulai hafalan Quran, supaya apa? Jaganya tak berat ya bunda. Tapi kalau bisa jaga silahkan. Karena ancamannya orang kalau hafal Quran kemudian lupa ayah bunda, maka besok di akhirat dibangkitkan dalam keadaan orang punya penyakit kusta ya bunda. Subhanallah. Ada orang dibangkitkan macam orang kerasukan setan. Itu tandanya di dunia tukang makan harta riba ya bunda. Tapi orang yang hafal Quran kemudian lupa, maka besok di akhirat dibangkitkan dalam keadaan punya penyakit kusta ya bunda. Masih kecil hafal Quran bagus, tapi untuk menjaganya itu butuh tantangan ayah bunda. Bayangkan, ya kalau dia nggak salah pergaulan ya bunda. Kalau salah pergaulan, cepat hilangnya ya bunda. Quran ini 2 hari 3 hari tak dibaca, hilang ya bunda. Saya dulu kuliah di UIN, tafsir hadis. Yang bikin saya senang bangga kuliah di UIN, jurusan tafsir hadis. Nah, salah satu dosen saya Al-Mukarram Ustaz Somad ya bunda. Dulu enak, belum sibuk kayak sekarang. Siang bisa makan bareng di fakultas, bisa tanya-tanya. Sekarang jangan tanya ya bunda. Itu teman-teman yang kuliah itu hafalannya banyak. Yang 10 juz, 15 juz, 20 juz, ada yang hampir selesai, banyak ya bunda. Tapi ketika kuliah hafalannya tak nambah, tapi malah hilang ya bunda. Apa sebabnya? Dulu di pondok hafalan enak, lingkungannya terjaga ya bunda. Tapi ketika keluar dari pondok, apa yang terjadi? Lingkungan tak terjaga ya bunda. Di pondok lihat orang yang buka aurat tak pernah, tapi kalau di luar baru buka pintu, dan nampak yang mulus-mulus ayah bunda. Ditengok dosa, nggak ditengok barang bagus, kacau ya bunda. Ini mohon maaf. Bahkan ada teman saya yang udah 15 juz itu hafalannya bunda. Udah lama kami nggak jumpa, akhirnya selesai kuliah jumpa. Kemana? Ketika ada teman yang meninggal orang tuanya, kami datang, dia jadi sopirnya. Kebetulan tugas dia kerjanya super travel ya bunda. Allahu Akbar. Habis usuluddin tafsir hadis, kemudian kerja di travel. Hilang apa ya bunda. Ketika saya tanya nangis saya bunda. Itulah baiknya sekali aku nih. Sudah banyak hafalan Quranku dulu, hilang sekarang, tak terjaga. Ternyata jaga hafalan itu jauh lebih berat ya bunda. Kalau Nabi mengibaratkan itu seperti onta ya bunda. Onta itu kalau diikat dia tak lari ya bunda. Tapi ketika dilepas maka akan lari. Begitu juga hafalan Quran, kalau diulang-ulang, kalau di murojaah itu tak hilang ya bunda. Tapi ketika ditinggalkan, subhanallah. Tapi itulah tantangannya bunda. Berat menjaganya, tapi balasannya pun sesuai. Besok jasadnya utuh dan besok bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Orang yang baca Quran bersama dengan para malaikat yang mulia. Kemudian orang yang baca Quran tak lancar mendapatkan 2 pahala. Yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang baca Quran, Iqra wartaqi warotal kama kunta turotal fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra'uha. Ternyata ayah bunda, orang yang paling banyak baca Al-Quran maka besok letaknya di surga, surga yang paling mulia ayah bunda. Semakin banyak baca Qurannya maka semakin tinggi letak surganya ayah bunda. Subhanallah.
Makanya orang yang rajin baca Quran, tiap hari baca Quran, insya Allah besok masuk surga. Surga apa ya Bunda? Surga Firdaus. Tapi kira-kira ayah Bunda, kita masuk nggak surga Firdaus? Masuk nggak Pak? Kalau saya nggak yakin ya Bunda. Ngapa tak yakin? Salah satu syarat masuk surga Firdaus, allazina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang yang khusyuk ketika sholatnya. Kira-kira sholat kita udah khusyuk belum? Udah Pak ya. Kalau saya pribadi tak masuk surga Firdaus, yang penting masuk surga udahlah ya Bunda. Yang penting masuk surga. Entah surga Aden, surga apa lagi ya, terserah ya Bunda. Surga Firdaus itu berat. Orang-orang soleh, soalnya khusyuk bersama dengan Nabi. Itulah ya Bunda kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dijadikan orang yang dekat dengan Al-Quran. Dan kami mohon maaf ya Bunda, tak bisa ikut sholat isya berjamaah ya Bunda ya, karena ada jadwal di Sukajadi. Azan 5 menit, azan dengan iqomah 5 menit, 10 menit itu naik Honda udah sampai hampir Sukajadi ya Bunda. Karena masalahnya ya Bunda, di mana-mana hukum alam wirid di Pekanbaru, ustadz tak boleh terlambat, tapi jamaah boleh terlambat. Kalau ustadz terlambat, jamaahnya bubar. Padahal yang betul jamaah nunggu ustadz atau ustadz nunggu jamaah. Tapi kenyataannya kayak gitu ya Bunda. Ustadz tak boleh terlambat, tapi kalau jamaah boleh terlambat. Pernah saya kayak gitu ya Bunda. Pas ngisi maghrib juga, gara-gara macet salah masjid. Yang suruh masjid Izratus Sabirin, saya sholat ke masjid Al-Ikhlas. Ketika sholat Allahu Akbar, lihat namanya astagfirullahaladzim, masjid Al-Ikhlas. Wah itu sholat gimana ya Bunda? Udah secepat-cepatnya sholat, pergi ke tempat sana, nggak nyampe 5 menit bubar jamaah ya Bunda. Subhanallah. Itulah hukum alam yang ada di Pekanbaru. Ustadz tak boleh terlambat, jamaah boleh. Tapi nggak apa-apa ya Bunda. Yang penting berkah orang dengarkan kajian, insya Allah semuanya besok dimudahkan masuk surga. Kata Nabi, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahallallahu bi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan masuk ke dalam surga ya Bunda. Ngapa dimudahkan masuk surga? Karena dengan ilmulah amal ibadah kita bisa benar, dengan ilmulah amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena miris saya Bunda, kemarin saya sempat ngisi di Marpoyan, anak remaja mahasiswa. Saya tanya tentang wudhu, banyak yang tak beres saya Bunda. Niat wudhu tak apa, letak wudhu niatnya entah di mana, rukun wudhu apa lagi, Allah Akbar. Kalau wudhunya bermasalah, tak baca niatnya tak apa, tak sah wudhunya Bunda. Tak sah wudhunya, pergi sholatnya sah enggak? Oh tak sah Bunda. Gara-gara apa? Ilmunya kurang. Makanya wajar kata Nabi, orang yang menuntut ilmu Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.